coy, karena tadi ada inisiasi yang sia-sia dilakukan oleh Rebellion Zion. Jadi banyak waktu yang terbuang karena mereka menggunakan format ganking dan bahkan romer mereka yang harus terculik tadi. Yoi. Dan ini dari segi itemnya kita memang melihat bahwa belum ada perbedaan gold yang terlalu signifikan. Masih menjadi item-item mentah aja, tapi dari Faramis udah pegang Akara Enchanted Talisman Rainbow. Memaksimalkan cooldown, memaksimalkan mana regen. Oke. Dan ya, itu Stalim Sight juga sudah dibawakan oleh cewek yang damage-nya sebenarnya dia sudah punya di early game dengan satu item tersebut, dan setup yang lain ini akan terjadi untuk area turtle. Dia sempat synchro vision tadi ke arah Heist dan itu udah makan 2 HP bareng ya. Jadi menurut aku Heist harus mulai berhati-hati kalau memang di 1v1 dengan cewek. Easy masuk, Tyrant Revenge yang dihindari oleh cewek, sementara Sans bakal coba untuk memberikan efek slow immobilize ke arah seorang ODTZ, dan cewek tidak akan terlalu efek extend, tapi Vincent berhasil untuk mendapatkan turtle-nya di area bawah. Satu buah fatal yang begitu baik dari seorang Keyboy, tapi tidak ada follow up. Kairi mencoba untuk tarik dulu terlebih dahulu, Keyboy memang hilang, but Raigar depan masih bisa flicker mundur. Sementara Kairi bakal coba untuk memberikan sedikit damage tambahan ke arah pemain-main dari Rebellion Zion 1 versus 2 situation, tapi Kairi berhasil ditumbuhkan oleh seorang Heist. Perjalanan panjang Heist di bottom lane menuju ke mid lane karena butuh bantuan. Ya, dan itu betul-betul bagus banget ya, karena Heist rela untuk meninggalkan lane dia demi bisa untuk mendapatkan atau memenangkan tim fight di turtle tadi. Iya, itu momen Heistnya asik banget sih, dia bisa datang ke sana. Walaupun akhirnya untuk outer turretnya harus direlakan, tapi mereka dapetin mid lane untuk outer turretnya. Berarti rotasi udah mulai terjaga. Rebellion masih lebih aman untuk bisa melakukan flanking, dan untuk purple buff orange buff bakal expose lebih mudah. Ya, dan ini menjaga asa sebenarnya untuk Rebellion Zion tetap mendapatkan gold lead atas Onyx. Oke, tapi Keyboy bataling lagi ke arah seorang Heist kali target yang diinginkan, dan cewek mencoba untuk memfollow dengan satu buah zaman force dibuka begitu saja. Sementara pemain-main dari Rebellion Zion tidak bisa untuk memberikan backup, sehingga memaksakan ODTZ harus mundur terlebih dahulu. Wah, flicker udah digunakan, fataling udah keluar, targetnya ke Heist Armor. Banyak tanda Rebellion juga harus berpikir gimana caranya menahan Heist Armor dengan nantinya gold altar dipegang oleh Rainbow, tapi dengan ada prediction audience prediction. Oke, tapi Sans bakal coba diganggu sama seorang Vincent. Vincent sendirian, flashnya kena kali ini ke arah seorang Vincent yang bakal coba ditahan begitu saja. Vincent tumbang di area depan sebelum Tempest of Blade dari Kairi dikeluarkan. Ya, ini tim fight dari Onyx udah mulai berjalan rapi. Mereka udah nggak melulu soal fataling, tapi dengan Tempest of Blade bersama dengan adanya Hardguard, ini mereka juga bisa setup sendiri tanpa ada no problem. Oke, ada si Halberd juga untuk Kars ini untuk mengantisipasi Angela yang nanti bakal masuk kemana-mana dengan efek heal dia. Jadi selain menambahkan efek damage, fisikalnya nanti akan masuk juga untuk physical defense bagi Grok. Menurut aku dari Rebellion Zion mereka mulai harus berhati-hati sih. Kalau mereka mau invasi ke area jungle yang dimiliki sama Onyx, mereka harus tahu keberadaan dari Boots dulu, karena Boots ini selalu membuka inisiasi dengan Final Flash. Dan follow up dari pemain-pemain Onyx ini lumayan cepat. Ingat, Sans gak berhenti cuma ngefokus ke area laning dari seorang cewek doang. Iya, bahkan dari arah belakang mau ada flanking. Oh, tapi kali ini Keyboy menahan lagi-lagi Heist Armor yang bakal coba dipanis begitu saja, sementara masih mau lebih. Kairi bakal coba untuk mengejar karena ODTZ masih ada Puppet String lembaga kali ini. Coba ditahan dengan satu buah Tyrant Rage, namun immobilize effect dari seorang Sans memperhentikan keberadaan dari ODTZ. Satu buah Tempest of Blade dari seorang Kairi menumbangkan ODTZ. Rainbow dan juga Vincent tidak mampu untuk berbuat banyak untuk menyelamatkan hidup dari ODTZ. Lagi dan lagi keputusan menahan ultimate terjadi di game yang ketiga itu dilakukan oleh Kairi. Dia tahu betul teman-temannya udah mulai masuk, mereka bertiga bahkan. Oke, gue tahan aja, gue bakal Tempest of Blade ke orang yang tepat, dan itu terjadi ke arah dari teman-teman Rebellion Zion. Ya, dan ini dimana dari posisi linknya juga tidak terlalu mendapatkan pressure yang besar. Jadi dia bebas untuk bisa dapetin si Heist Armor tadi ya, yang ada di bottom lane. Karena sekali lagi, engage yang dilakukan oleh ODTZ miss. Terkena Puppet String dan akhirnya muncul tadi buat Kairi-nya. Menurut aku Keyboy-nya sih yang create space-nya bagus banget. Dia tahu dia harus incer ke arah Heist Armor-nya. Jadi targeting dari Keyboy ini udah jelas. Dan sekarang gimana caranya PF dari Rebellion Zion ini biar nggak ngebuat Heist lagi ke pick off lagi dan lagi. Karena 2 kali kejadian yang sama. Betul. Tapi walaupun tadi ada pertukaran ke cewek juga ya, cewek yang ditumbangin juga oleh Rainbow. Dan sekarang sebenarnya dengan udah ada mid lane yang dirontokkan oleh teman-teman Rebellion, mereka mungkin harus coba untuk bersama. Vincent dan Kars harus coba untuk gimana caranya
supaya Kyrie-nya dia dapetin purple buff. Karena ini bakal bahaya banget kalau Kyrie terus dimanjakan seperti ini. Ya, tapi sejauh kita melihat memang Cars selalu melakukan split push juga, seorang diri. Dan terkadang dia bisa di-punish karena ya dia selalu berjalan sendirian. Dan lawannya kemarin kalau kita lihat tuh Fanny Angela. Hari ini ada Link Angela yang akan menjegal jalannya Cars. Oke, dan Rebellion, mereka secara nggak langsung udah ngedapetin 3 turret. Yang dimana mungkin Onyx mereka menang dari segi team fight-nya. Dengan team fight adanya harga di tangan seorang Cars yang bisa masuk ke arah Kyrie. Tapi masalah objektif Rebellion mereka bermain dengan objektif. Tapi Boots, pada saya memang sudah dibuka, memaksa Rainbow buka satu bokal altar. Dan tidak ada kalau sekali lagi. Barkali speed dari cewek mencoba untuk mengincar ke arah Rainbow. Summon Force dibuka begitu saja. Dari Boots mencoba untuk menahan Vincent di area depan. Tapi cewek bakal coba diincar oleh ODTZ. Flicker bersama dengan satu bot yang namun tidak ada follow dari pemain-pemain Rebellion Zion. Malah ODTZ yang terkena efek slow. 15 T-Boy datang dari area belakang. Memang Fatalingnya tidak bisa menarik siapapun. Tapi Vincent mengembalikan dengan satu buah Retribution. Cars ini bakal menahan Kyrie dengan satu buah Vultures. Namun ternyata tembakan dari High Armor yang menumbangkan Kyrie di garda depannya. Ini judulnya tepat sasaran. Tahu betul kapan Kyrie akan turun. Ditembak langsung dan akhirnya membuat dari Rebellion punya momentum untuk membalikan keadaan setelah goldnya didapatkan dan Lordnya berhasil dapat oleh Vincent. Ya itu dia, Lord yang tercuri yang menurutku menjadi salah satu spotlight kita juga ya. Karena Vincent setiap kali ada team fight yang terjadi di era Turtle dan juga Lord, dia selalu berupaya dan terkadang dia juga punya chance yang besar untuk mendapatkan objektif tersebut. Ya, retrinya on point sih dari Vincent ini. Jadi kayaknya kalau kontes di area objektif, menurut aku Kyrie harus memperhatikan retri tersebut. Tapi ODTZ masuk ke trik cancel Tyrant Rage-nya dengan satu buah final Force dari seorang Boots. Sementara zaman Force dibuka oleh seorang cewek. ODTZ ke area depannya akan tumbang. Rainbow akan menjadi target kedua dari Onyx. Mereka mau coba untuk membalaskan tim fight-nya kali ini. Sementara pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka nggak akan terlalu mengambil risiko, tidak mau terlalu overcommit. Sementara Boots masih mencoba untuk mengusir Cars di garda depan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Dan tiba-tiba kita harus menahan terlebih dahulu. Pause di menit ke-11 kali ini sembari Ya. Lord yang memang berjalan di area atas. Mungkin dari Lordnya bisa dibilang agak sedikit sia-sia. Betul. Karena teman-teman dari Rebellion nggak bisa untuk mempertahankan angin segar yang masuk ke dalam tubuh mereka. Di-cut langsung oleh Onyx, kehilangan player-playernya dan akhirnya sekarang membuat dari Rebellion. Gimana caranya mereka yang bisa lepas dari pressure kayak tadi? Iya, apalagi tadi waktu memang ada kejadian juga tim fight-nya ini yang cukup rapi ya tadi. Waktu memang ada setup Tyrant Defense Tyrant Rage yang lagi dimainkan oleh ODTZ. Dikeluarkan langsung Final Slash yang sepersekian second cancel hal tersebut. Iya. Dan langsung arah angin berbalik dari sana. Itu efek snowball yang sangat-sangat cepat sekali dimiliki oleh Onyx. Sedikit terlambat mungkin ketika tadi Lord udah datang, udah dipok sama teman-teman dari Rebellion, agak sedikit terlambat karena Lordnya ada di atas. Walaupun mobilitasnya tinggi, tapi E-Boy-nya juga barengan sama Link dari Kyrie. Pengen coba untuk dapetin ke arah player-player dari Rebellion, mencoba untuk mungkin mendapatkan ke arah marksman-nya terakhir. Ya. Dan juga Heist-nya ini ya untuk late game ini tadi kerjasama yang bagus antara Grok dan juga Heist tadi ya. Kena wall charge kan langsung kena tembak tuh tadi tuh. Iya. Cepet banget untuk inisiasinya dan memang menunggu Tempest of Blade yang sudah selesai. Betul. Ya tapi semuanya memang ya sekali lagi reset. Ini banyak hero atau ada hero momentum yang dibawakan oleh Onyx. Ini udah warning sih, Om, menurut aku. Damage-nya Heist berarti udah sesakit itu sekarang. Ini Beatrix. Yoi. Ya ini Beatrix yang ya udah kita tahu kalau kita memang inisiasi kita jemput bola terus salah ada sedikit miss move di sana bisa langsung ke punish di biru, Rainer atau mungkin dengan Banner Traps dia. Tadi sempat Wesker lagi. Iya. Ya ada Weskernya. Tapi ada Atlas dan juga Harim. Ini combo yang bisa dimainkan oleh Onyx. Kalau memang mereka mau membiarkan Kyrie jalan sendirian, mereka bisa nge-defense. Atlas angkat total link-nya sama Forsitar. Itu berkali-kali juga terjadi Betul. soalnya. Yap. Bagi di area team fight panjang. Yap. Munculnya melepas Kyrie dan gak melulu sekarang kita melihatnya Suns, Angelina Jones masuk ke Kyrie. Iya. Tadi sempat juga masuk ke cewek. Yap. Dan kalau dari ada mungkin build setup comparison atau perbandingan dari build Ulfra nih ya dengan orang yang berbeda dengan hero yang sama. Ini jelas ada perbedaan yang cukup mendalam. Karena dari E-Boy dia membawakan Quantum Charge.
Jadi ketika ada pasif yang bakal dipakai oleh Kufra nanti, Iya. dia nambah movement speed-nya. Iya. Ya bisa kabur, ya kan? Legendnya tambah dikit lagi ya. Tambah dikit Iya. lagi juga dengan ya tambahan regen HP yang pasti lah 75 sampai 180 kan. Firmness juga dibawakan oleh dia, jadi ada physical magical defense dari early game. Sedangkan kalau dari Auditisi ini ngebawain emblem tank. Memang sama untuk emblem tanknya, tapi dia bawa concussive blast. Jadi Kufranya ngasih damage lebih dan juga ngebawain vitality. Jadi ada tambahan lagi 250 HP untuk Kufra dia. Sedikit lebih tebal. Nah, kalau urusan emblem atau build setup seperti ini, Ya. sebenarnya preference mau yang mana? Tergantung gameplay juga sih. Tergantung gameplay kalian, apakah kalian agresif dan pengen makan damage banyak, jelas Auditisi. Auditisi. Ya, kalau memang kalian mau colong-colongan, Langsung pakai Keyboy. Betul. Tapi yang udah pasti di sana yang sama adalah tenacity-nya. Udah pasti. Wajib Iya. harus sama. Karena Tenacity enak banget sih. Iya. Ya, karena dengan 50% HP kalian udah dia aktif tuh. Physical defense, magic defense plus 18. Dan mungkin dengan Keyboy pakai emblem seperti ini, dia sadar, oh, temen gue di depan perlawanan gak cuma gue aja. Ada kids juga Betul. yang biasanya tebel. Tapi sebenarnya Tenacity ya, puas-puasin pakai sampai tanggal 8. Kenapa tuh? Deserve. Sedih dong. Iya lagi. Dinner udah lagi populer ya. Iya. Lagi trending. Cuman ya, Dinner. mau gimana? Kita harus menerima. Berarti nantinya kalau bisa ada yang di dalam kan ada juga yang di Ah, dong. iya dong, jelas. Ada. Iya Master dong. Assassin. Kalau nggak salah, kalau nggak berubah ya, ya, kalau bukan di patch ini ya mungkin di patch datang lagi lah, Iya. tanggal 8. Tapi pasti berubah tuh, apalagi basic common emblem. Iya. Wah, Itu, aduh, Parah. itu regionnya sangat cepat sekali ya. Aku pernah ngetes pakai Cecilion, pakai Command Emblem, gak pulang-pulang. Lupa rumah ya. Lupa. Bayangkan pakai itu terus life drain yang dapat 3% kalau Iya. assist minion, ya kan? Pakai impure rage, pakai demon shield. Saya di mana? Rumah musuh. Hilaf, sering hilaf biasanya. Lupa kalau pakai Cecil. Saya rasa biasanya itu sering pulang, tapi nggak pernah pulang atau dicari orang tua. Oh, Cuman di sini udah mulai rame ya, Momo dan juga Om Wawa nuansa di MPL Arena ini memang sangat berbeda sekali setiap season. Banyak sekali yang cantik-cantik, banyak sekali yang ganteng-ganteng juga. Matanya Om Wawa udah mendelik-delik gitu soalnya. Ya. Dan kalau melihat dari mungkin tipikal semua sih dari gameplay yang sedang terjadi sekarang ya. Oke, Boots, kenapa nih? oh kayaknya masih ada Trouble kali ya? sedikit isu ya teman-teman ya. Jadi harap bersabar. Oh, audio issue, oke. Audio issue. Mhm. Oke. Biar player kita juga nyaman nanti mainnya di dalam in-game. Mereka ada Javu deh. Enggak, Enggak ya? enggak dong. Tenang, ada Marshall kita yang membantu. Enggak, bukan masalah ininya. Dejavu sama game ini. Oh, Karena bisa aja kayak waktu itu aku inget match siapa ya, waktu Onyx lagi unggul kayak gini ternyata bisa dikalahin itu waktu di Ya di mana? yang lawan Dewa bukan? iya lawan Dewa. Yang Ingat aku. comeback ya? Iya, Oh. ini mereka lagi unggul banget loh. Mereka dengan hero momentum seperti ini yang dipegang dipimpin oleh Keyboy dengan atlasnya. Aku Ya. rasa Purify cuma satu yang pegang. Nah itu dia sih, sebenarnya yang bahaya dengan hero momentum ini ada beberapa purify. Kita harus hitung kan, Atlas ini adalah hero yang maksa Iya, untuk mid goldnya pakai purify. Harus. Cuman tadi yang bawa ini kelihatannya cuma mid laner mereka, Rainbow. Rainbow ya. Yang berarti memang ada celah buat nangkep Beatrix. Iya. Gampang itu ngambil Beatrixnya kalau misalnya nggak pakai Purify. Sah. Karena Beatrix selalu di belakang, jagain. Kalau misalnya benar, kalau misalnya tadi bareng sama Angel, ceweknya selalu bareng sama Angel sama Sun. Kan memang gitu. Mereka Atlas Harit Arlot akhirnya jalan bareng, linknya dilepas sendirian. Angelanya yang nggak tahu di mana. Oh iya. Ya Angelanya pasti bakal masuk maksimalin lah global presence dia. Iya. Main 4-1 dengan Main. Angelanya Main 3-1-1 ya? 3-1-1. 3-1-1. Iya kan bisa Iya. di mana-mana kan Angelanya. Kalau Iya. misalnya linknya di top, Angelanya di bottom, tiganya ini bisa ke tengah sebenarnya. Ya, Ya karena mereka bisa main harassment juga dan ini kan sisi besar semuanya Arlot atau Harit. iya. Bukan yang single target yang memang kudu harus dapetin satu hero. Tapi ya mereka bisa rame-rame aja borongan gitu loh dapat hero-nya. Nih, tapi masalahnya dari Rebellion juga mereka harus maksimalin potensinya dari Hafaramis sih cult altarnya. Yang menurut aku cult altar ini bisa jadi jaminan kalau memang setidaknya team fight-nya dibuka sama Onyx duluan. Karena kan biasanya Onyx ini bakal nunggu Kufra dari Auditizi nge-charge Tyrant Revenge ya kan. Kalau sampai dapat satu pemain Onyx, nah biasanya tuh ada balasan dari Kairi dengan Tempest of Blade-nya. Tapi ada top 3. Minggu kedua junglernya ada Vincent, Kairi, dan juga Super Cat. Ini Lordnya masih 100% di tangan Vincent. Di minggu Buset. kedua. Tapi ya
minggu kedua kemarin ya. Minggu kedua. Ini history minggu kedua kemarin teman-teman, tapi turtle rate-nya memang Vincent kayaknya takut puya-puya ya. bukan. Kalau biasanya nih ada pemain yang memang win rate-nya atau total rate-nya kecil seperti ini ya, objektifnya dia. Ini berarti dia nggak terlalu fokus memang. Dia bakal ngelepasin turtle-nya. Karena yang ngapain mereka kontes turtle? Karena turtle yang sekarang nih, nanti next phase berubah lagi ya teman-teman ya. Untuk turtle yang sekarang ini bisa ada kompensasinya dengan dapetin plating loh. Menangin aja, di mirror aja. Ada di XP nih, ganggu goldnya, suruh dia pulang paksa. Tapi next patch-nya bakal level 3 kan? Level 3 ya. Lebih cuan ya. Hah? Lebih cuan ngeri ketika- early-nya nggak sih? Lebih ngeri untuk hero yang ngandelin level 4. Iya. Ya kan jadi untuk assassin ini harus hati-hati banget. Udah pasti kalah jungler itu. Nggak mungkin Betul. nggak. Level 3 berarti kalau mau assassin lihat teman-teman. Julian. Kirain tadi mau sebut Amon. Enggak dong, kan level 3 dia Oh aktif iya. kan. Iya. Julian sih ya. Julian Cuma kan udah untuk punya level ultimate, 3 level udah 3. bisa. Apakah Julian akan comeback? Belum tahu sih. Aku belum penasaran tuh kemana ini hero ya. Ya. Tapi Super Ken 75%. Kyrie 83,3 untuk Lord rate-nya. Kalau ngelihat secara keseluruhan overall statistik ya masih di Kyrie ya, karena turtle-nya juga ya better lah. Jadi masih ada objektif awal yang memang bisa dimenangkan oleh Onyx dan itu pun di atas rata-rata. Iya. Di atas 50% ya. Untuk Kyrie dan juga dari Super Ken. Objektif netral ini memang apa ya, aku ngerasa dari dua player Bigetron dan juga ini dari Kyrie dari Onyx. Main objektif Onyx selalu loh. Maka tadi di game kedua sangat dibuktikan gak ngasih sedikit pun objektif kepada Rebellion. Iya. Tapi ketika lawan ya bisa mengkontes juga. Nah di sini nih kita mau lihat dari Onyx mereka ada beberapa pertimbangan mungkin apalagi kalau mereka memainkan assassin. Jadi mereka harus bisa main ya mungkin lebih ke menciptakan peluang untuk assassin ya kan. Tapi kalau Onyx kebalik, assassinnya menciptakan peluang untuk teman-teman yang lain. Ya, Ya kan kelihatan banget nih Kyrie yang spacing kemana-mana dan akhirnya yang lainnya akhirnya show up semua. langsung ikut dari belakang. Betul. Atau bisa ada yang flanking juga. Dan sekarang dibuktikan dengan link yang digunakan oleh Kyrie nih. Lagi nih link nih, power. Hero power. Dan sepertinya Martial kita sudah Buset. mengadakan. Ayo kita bermain. Back to the Land of Dawn, tentunya yang sudah ditunggu-tunggu di menit yang masih menuju ke arah mid game kali ini. Di game ketiga antara Onyx dan juga Rebellion Zion. Ya, bentar lagi Lordnya akan segera muncul. Anak-anak dari Rebellion dan juga Onyx ini harus coba untuk benar fokus memajukan cita-cita minion di top ataupun di arah belakang. Landing jauh ini akan jadi salah satu faktor. Apalagi udah ada Kyrie di sana. Ya, Kyrie ini apalagi dengan metode split push ya, bisa banget dibawakan oleh Kyrie. Ingat dia punya mobilitas yang tinggi juga. Suns sebenarnya dengan formasi 4-1 yang bisa dibawain sama Onyx, kayak biarin aja Suns yang coba untuk ngelakuin split push. Menurut aku ini juga cukup efektif karena dia punya hard guard, jadi bisa masuk instan ke arah pemain yang dibutuhkan ketika team fight-nya nanti. Ya udah dilakukan sama Suns. Dia udah muncul di situ di top sambil menantikan informasi di mana Kyrie berada. Itu yang mungkin dibutuhkan oleh Rebellion. Menantikan juga nantinya Boy membuat momentum dengan Fataling. Ini bakal ngeri banget sih kalau ini bakal terjadi. Kecuali Audin Easy bisa bikin momen juga dengan Tyrant Revenge-nya. Masalahnya Tyrant Revenge ini bakal ngincer siapa? Dia harus ngincer ceweknya. Tapi sempat kejadian kan tadi tuh sebelum waktu team fight Lord pertama. Tapi masalahnya follow up-nya nggak ada dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sehingga dari Audicity berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Dan Vincent yang memiliki Lord rate 100% kali ini sudah mulai melakukan pull ke area Lord yang sebentar. Wow. Tapi Kyrie berhasil untuk mendapatkan retribution. Dan Heist tumbang di tangan Kyrie. Sebentar masih mau lebih. Kali ini Audicity memang hilang begitu saja. Tuangnya konek ke arah seorang Vincent kali itu. Tapi ternyata Pressure Lord gak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. Dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain yang begitu penting yaitu Vincent. Tapi ternyata Rebellion Zion kehilangan momentum Lord mereka. Retri on point lagi dari Kyrie. Ditambah dengan Tempest of Death masuk ke belakang. Dibuka dengan baik oleh K-Boy. Dengan Fataling dapetin karena 3 player. Menyisakan Kars kali ini bersama dengan Rainbow mencoba untuk melakukan defense secepat mungkin, tapi Rebellion Zion mereka masih bisa untuk melakukan defense harusnya karena Lord kedua meskipun sudah berjalan ke area bawah, cewek akan lebih fokus untuk menumbangkan turret base-nya saja. Oke, ini masih ada satu penetrate yang mungkin bisa dilakukan. Boy? Hati-hati K-Boy, hati-hati K-Boy. Bakal coba ngincer ke arah Heist, tapi tidak ada follow up-nya. Fatal lagi memang connect, tapi cewek berada di depan.
disiplin sejak awal game yang ketiga ini. Yap, dan Kairi lagi dan lagi menunjukkan kelincahan dia, apalagi dengan penggunaan Assassin dan Onyx. Mereka berhasil untuk mengamankan game mereka. Dan memang terlihat agak sulit ya, tapi dengan satu kemenangan di Lord tadi, dengan Snatch, steal dari Lord, situasi langsung sangat berbalik. Dan jelas dengan momentum hero yang dipakai, Atlas yang ada untuk mengangkat semuanya, dan tinggal di follow up. Dan follow up damage inilah yang dimiliki oleh Onyx. Itu momen sebelum end sebenarnya sih. Kenapa Kiboy ngejar ke arah belakang? Kiboy nggak mau sampai ada legeran defense dari Beatrix-nya. Yap. Diincar di belakang, oh nggak masalah. Dan Gue portal gue pecah, gue harus tumbang nggak masalah. Selamat teman-teman gue, terutama Kairinya udah kemasukan Angela, kemasukan Sans dengan hardguard. Rata 4 orang maniak langsung bisa dikantongi. Iya, dan Beatrix lagi dan lagi ya, 2 kali jatuh di tangan Kairi tadi waktu timpas di Lord dan bahkan buat di base juga tadi. Jadi memang inceran dia adalah pemberi damage yang terbesar untuk Rebellion Zion. Wow, maniak lagi dan lagi tadi di awal juga tadi. Iya. Maniak lawan maniak ya kan, 2 kali lawan 2 kali. Sekarang sudah unggul nih untuk maniaknya Kairi. Dan tadi Hais ya, jadi salah satu perbincangan mendapatkan maniak. Betul. Dengan Kairi 3 kali untuk maniaknya Kairi. Ini memang Kairi bahaya banget kalau dikasih assassin. Iya, dan ini link yang tidak terjegal memang tadi early game. Iya. Jadi agak susah memang untuk bisa menangkal dia, dan timing sih aku bisa bilang buat Kairi karena dia licin banget. Kayak dia tahu kapan buat bisa, aku nggak mau team fight, biarin teman-teman dulu yang team fight. Atau kadang juga kita melihat Kairi lah yang akan membuka terlebih dahulu, baru yang lainnya untuk follow up. Ya, aku melihat memang rapih, disiplin. Flex pick bisa menjadi jawaban lagi untuk Onyx. Ya. Selalu fleksibel, yang kita pikir, jadi kita duga. Angelanya kan jadi romer. Ya, jadi menurut aku dengan potensi Sans Kiboy yang bisa bertukar, Kiboy bisa main Kadita, ya kan? Iya. Sans bisa main Angela. Jadi menurut aku potensi mereka untuk membingungkan lawan ini besar banget di setiap draftnya. Iya, banyak kan, karena mereka selalu bisa flex kiri kanan. Iya, tapi tentunya kita akan mendengarkan interview di stage kita tentunya. Jadi saya langsung lemparkan saja kepada Bude Monster. Silakan Bude. Sang Raja Langit menutup match mereka di minggu ketiga dengan kemenangan yang mendebarkan 2-1. Tim Onyx, gimana pertandingan kalian untuk menutup minggu ini? Cukup puaskah dengan match kalian hari ini, Bud? Alhamdulillah puas, menang. Alhamdulillah. Tapi mendebarkan nggak sih ngelawan Rebellion untuk hari ini? Mendebarkan, soalnya kalah duluan tadi. Gimana nih? Kan kita ngeliat kalian kalah duluan tuh. Tapi game kedua, kalian tanpa ampun, galak banget. Apa yang terjadi di sela-sela habis game 1, terus ke game kedua itu, Bud? Yang pasti ya kita udah tahu cara ngeriset lah ya kalau misalnya lagi kalah, dan kita ngelakuin itu. Cara untuk ngeriset ya. Dan mungkin bisa di-spill nggak sih? What happened di game yang pertama? Karena ini banyak banget yang terjadi. Wow, ternyata Onyx yang di game pertama bisa dikalahkan juga. Padahal bisa dibilang bahkan dari prediksi itu megang ke Onyx mayoritas. Takdir kali. Takdirnya pasrah sekali ya, Babang Boots. Ini menarik banget, tapi menutup match ini dengan maniak dari Kairi. Kairi Ling dilepas. Wow, you can play your Ling again in this game. Are you happy? You playing with Ling again. Are you happy that Yeah. they let you to play Ling? Ya, Oh, and how important is it to have a good retribution to battle up, to have a contest objective for you? How important it is to win a contest, objective contest? How important it is to win the objective contest? nggak tahu, buat kalau dapat load terus kita menang. Dia dapat Lord, senang. But how was your battle, your retribution battle against Vincent in this match? How about the battle? Bisik-bisik dulu, tanya Bus dulu ya. Artinya apa tuh? Apa-apa? Pertanyaan? Ya, how about your battle against Vincent? Lawan Vincent gimana sih tadi? Adu retri sama Vincent.
Nggak mau rematch because tadi rete gue cupu. Mau rematch bareng Vincent nih. Jadi kamu mungkin Budi bakal lebih bertanya lagi sih. Ini penasaran ketika namanya jungler pasti nggak lepas dari yang namanya retribution. Dan menurut Kairi, battle atau mungkin siapa sih player yang punya retributionnya tajam juga, on point juga selain Kairi di MPL Indonesia? Apakah Vincent tadi atau ada nama lain? Berpikir dulu nih, kita kasih waktu Kairi 3 jam lah ya buat Kairi mikir ya. Mungkin nomor 1 dari gue, menurut gue Gilang, Sans. Bentar ya. Coba, Sans itu terakhir megang Retribution udah season berapa? Udah lama banget. Ada nama lain selain dari Onyx? Albert, makanya diambil ya dari RRQ ke Onyx. Menarik sekali ya cara untuk Kairi. But iya, ini dari kita melihat pertarungan Onyx, kita lihat ada yang 2-0, 2-1. Kiboy sendiri lebih suka match up yang mendebarkan dengan 2-1 atau yang 2-0 bersih sih Boy? Ya sebenarnya pengen 2-0 biar cepet. Cuman gamenya 2-1 ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ketika kalau match-match mendebarkan itu buat kamu apakah menaikkan adrenalin ataukah ada hal lain Boy? Ya lumayan sih di regular season, cuman playoff lah baru. Playoff lah baru ya, ini dari regular harus tenang dulu, santai dulu. Ya lumayan regular. Lumayan ya. Ini semuanya pasti bikin deg-degan karena dari game mereka kita bisa melihat bisa menang, bisa kalah dan semua tim terlihat cepat banget untuk beradaptasi. Kalau Kiboy ngelihat tim lain sekarang sampai minggu ketiga gimana Boy? Udah berkembang banget sih, udah pada jago-jago semua, pada apa ya? Ya itu, udah pada jago-jago semua lah, udah setara semua lah sekarang lah, kuat-kuat banget. Sudah sama-sama kuat, jadi perkembangan di setiap tim di MPL itu sangat cepat. Tapi siapakah kira-kira yang bisa dibilang menarik perhatian di game kita, bahkan match kita sebagai player of the match? Dari 2-1 ini siapa kira-kira Sobat Onyx? Bentar ya, Komeng main apa ya? Kenapa pada teriaknya Komeng? Gak ada Komeng. Gak ada, Lomang kali. Siapa? Oke, nggak ada. Kita cek bersama-sama aja ya. Super fans, siapakah yang akan menjadi player of the match? Let's go, kita cek bersama-sama. Inilah dia, player of the match dari tim Onyx. Kairi become the player of the match again and again and again and again. Everybody will look up for you, Kairi. Any tips for a good jungler from Kairi? Nonton YouTube Kairi Official. Tipsnya biar jadi jungler yang baik dan juga jadi player of the match terus-terusan nonton YouTube-nya Kairi Official. Subscribe semuanya ya. Iya, senang banget pastinya dan kita juga melihat ada permainan yang berbeda dari Onyx di match kita penutupan. Apakah kalian lagi nyoba-nyoba game plan baru kah seperti Sans pakai Angela? Lama banget Bude nggak ngelihat Sans pakai Angela. Apakah ini mencoba game plan baru? Enggak, emang dikasih coach. Kita juga ada latihan Angela juga. Kebetulan ada latihan Angela juga. Ini dikasih. Jadi dikasih aja? Ya, Seneng nggak Sans pakai hero yang baru? hero Angela. Iya, hero Angela atau mungkin hero... Senang, cuman clear terus masukin. Masukin teman, ulti. Ya iya ya, bersama teman ya. Sama Kairi ya. Kairi, cewek, boots, boy. Oh, semuanya ya. Tapi kalau jadi Angela gitu, teman-teman yang minta atau kamu yang aku yang ke kamu ya, aku yang mau masukin kamu ya atau gimana Kak? Ada komunikasinya. Ya aku yang korpor aja masukin. Kayak Kairi, cewek, yang ada damage. Ya ada damage ya. Ini dari Onyx memang punya game lane yang sangat baru dan sangat fresh juga. Dan mungkin terakhir di sini udah rame banget yang bergabung di sini. BAB juga sudah pada hadir, Super Onyx juga udah pada datang. Ada yang mau mungkin salam-salam untuk yang di rumah juga boleh, yang ada di sini juga boleh. Silakan. Cewek, Yue.
Yang pastinya dari kita ngucapin terima kasih banyak yang udah datang di stage. Tanpa kalian ya kita mainnya mungkin kurang semangat lah. Cuma karena ada kalian ya kita performnya lebih oke gitu. Performnya lebih oke dan makin semangat. Dan semangat kalian sebenarnya harus terus membara karena minggu depan itu udah house season dari Onyx sendiri. Kita tahu season lalu kalian adalah house season champion. Season ini bakal gimana, We? Akankah masih optimis dengan house season champion untuk season 12? Kalau dari gua sih nggak ada sih yang namanya half season champion. Kalau ya champion di playoff nanti. Champion ya champion. Kelas ya. Tapi optimis akan dari performa Onyx akan naik terus berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Insya Allah ya. Semuanya langsung doa-doa dipanjatkan untuk tim Onyx. Sekali lagi ya tim Sobat Onyx, kita sorak-sorai untuk tim Onyx. Penutupan minggu ketiga yang sangat luar biasa dari Onyx. Kita akan langsung bedah saja seperti apa permainan dari mereka. Jadi para caster, please. Terima kasih Bude Monster. Itu dia interview dengan para pemain yang luar biasa dari Onyx tentunya. Ya. Yang sudah kita lihat juga memang lucu-lucu ya interview ya. Sans kayak happy banget main Angela katanya. Kalau ulti clear udah. Iya. Masuk ke core. Iya, iya. masuk ke Kyrie. Iya. Siapapun yang punya damage tadi katanya. Iya benar banget. Tapi ya kita akan membedah tentunya dari segi item, dari segi emblem yang sudah terjadi di game yang ketiga. Silakan kok. Oke, Link tetap menjadi player of the match by Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5. Dan ya dengan emblem set yang tetap dibawakan sama juga seperti yang kemarin ya. Membawakan adanya satu killing spree ada dan juga ada fatal bersama dengan satu buah Sister Hunter. Oke, dan nextnya full damage item. Ya kita tahu lah ini adalah Link dari Kyrie yang kembali mendapatkan spacing. Jadi terlalu bebas tadi untuk Fanny, untuk Link dari Kyrie dan menjadi PR ya nantinya tambahan untuk Kars ketika menggunakan Grok berhadapan dengan Assassin plus Angela. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah split push tetap menjadi jawaban juga? Tapi kembali lagi dari emblem setnya atau mungkin dengan equipment yang terjadi corrosion ada berserker barulah kita melihat ada Windtalker. Jadi fatal di sini cukup membantu terutama untuk penggunaannya dimulai dari early game. Dan bahkan memiliki satu endless battle ini sudah lebih daripada cukup juga ya. Plus lagi ada Angela, banyak plusnya sebenarnya kalau lagi menang nih Link. Iya. Kalau lagi kalah baru tuh. Udah snowballing dari awal juga. Betul, bayangkan kalau kemarin-kemarin kan Link ini nggak dapat purple buff, yang tadi masih dapat nih purple buffnya dapat terus juga. Jadi membuat yang lainnya jauh lebih enak dan ya dari menit 5 sampai dengan menit ke-10 untuk hit map bagi Link dengan carry dia sendiri ya dia ada di mana-mana. Meskipun memang yang untuk penjajakannya ya ini agak berbahaya ya untuk bisa menangkap Link yang sebenarnya memang sudah punya potensi terjadi dari Nih, dengan dia mobilitas tinggi kemana-mana dan kalau misalnya dia pun pergi ke gold lane, pergi ke top lane, itu udah pasti ada yang nemenin dia. ya, dan bahkan dengan penggunaan dari Fredrin sendiri yang berarti gak ada extra pressure sebenarnya yang masuk ya kepada tim Onyx. Dan kita akan melihat untuk highlightnya ini terbantu banget sebenarnya untuk Rebel Legion dengan rotasi yang dimainkan oleh Heist tadi. Heist Amor rela untuk meninggalkan lane dia jalan kaki ini tuh. Jalan bareng dua-duaan. Yang penting tentunya tim fight mereka bisa menangkan. Mereka ninggalin di bawah karena cewek bakal dibiarin melepas. Karena cewek juga butuh waktu untuk mendapatkan item dia. Karena Haris juga adalah physical dari Hero Scaling meskipun untuk Salim Set sudah cukup mumpuni sebenarnya untuk bisa memberikan damage dia. Oke, dan lanjut lagi. Setiap kali ada tim fight besar yang bisa dimainkan. Target dari Kyrie jelas akan selalu mengarah untuk mendapatkan marksman dari Rebellion Zion. Heist Amor yang menjadi bulan-bulanan untuk Kyrie dan lagi setiap kali tim fight yang terjadi ada Kyrie juga yang sudah bisa dipersiapkan jelasnya ya untuk selalu bisa memenangkan duel lebih duelnya. Cuman ini adalah satu momen di mana Kyrie harus terpick karena kena tembak dan juga kena wildcards tadi. Trainer apati yang dilepaskan, tapi momen dapetin lordnya tapi terlalu terburu-buru mungkin dari Rebellion untuk bisa naik ke atas dan mereka harus hilang audisi dari dua pemain mereka hilang dan itu berimpact. Mereka harus nge-reset semua lord yang mereka dapatkan langsung reset dan bahkan lord yang berikutnya diambil ternyata oleh Kyrie. Dan satu momen tadi begitu 4 pemain mereka tumbang atau mungkin dengan Heist Amor yang lagi-lagi harus tumbang, gak ada sumber damage dari Rebellion dan otomatis dari Onyx-nya mereka akan bisa untuk memecahkan base. Apalagi mereka udah menang jumlah semuanya.
Kalau bicara item, ini itemnya hampir sama, hampir jadi buat kedua-duanya. Tapi tiba-tiba saja itu gold gap-nya sampai 10.000 yang terakhir. Ya. Lompat Udah coba. jauh banget. Coba one-sided banget juga tadi dari segi goldnya. Aku ngeliat Om sama Cimomo ya. Ini kalau tadi Rebellion mau sabar ketika dapat Lord, Iya. Ya, mungkin bakal beda cerita kayaknya sih. yang momen landmate itu ya tadi Iya. ya. Di tengah-tengah itu kan tadi, yang hilang 2 tadi. Tapi sepertinya agak terlalu terburu-buru juga dari Rebellion Giant. But it's okay. Ini masih minggu yang ketiga, tapi tentunya mereka harus bisa dapetin pelajaran yang mahal. Apalagi Onyx kan juga bukan lawan yang mudah ya. Betul. Dan minggu depan udah masuk pertengahan season, jadi menurut aku tim-tim sekarang udah mulai harus keep up, udah mulai harus lari cepet nih. Iya. Udah nggak bisa cuma jalan di tempat ya. Iya. Harus mulai maraton.